Ya. Hari ini kita akan belajar supaya kita punya pengenalan akan Allah yang benar. Karena banyak penafsiran-penafsiran Alkitab ini dipakai untuk kepentingan pribadi, supaya bisa dapat uang banyak, atau supaya pokoknya kepentingan pribadi. Makanya hari ini kita belajar tentang kebenaran. Nah, makanya hari ini kita akan banyak baca Alkitab. Salah satunya ini kita baca di 1 Korintus pasal yang kedua. 1 Korintus pasal yang kedua, kita baca ayat yang ke-9. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini diterjemahkan untuk barang-barang duniawi. Jadi kalau dapat mobil pakai ini, masa kita nggak pernah lihat mobil sih? Masa sih kita nggak pernah dengar mobil? Masa sih kita nggak pernah timbul dalam hati kepingin punya mobil yang bagus atau bagaimana? Jadi ini kesalahan-kesalahan semua yang kayak gini dipakai untuk apa? Untuk duniawi semua, sedangkan ini rohani, bukan duniawi. Alkitab ini rohani. Nah, kalau kita rohaninya baik, duniawi itu akan ikut. Tapi kalau nyari duniawi saja, nah itu bisa bukan dapat Tuhan, tapi malah dapat setan. Nah, ini ditafsirkan kayak gitu. Dapat rumah pakai ayat ini. Dapat uang pakai ayat ini. Ternyata enggak, ini ayat ini bukan artinya seperti itu. Artinya apa? Ini tentang Tuhan Yesus. Jadi apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu tuh tentang Tuhan Yesus. Apa kita pernah melihat Tuhan? Sekarang kita bisa lihat Tuhan melalui firman-Nya. Apa kita pernah dengar Tuhan mau mengampuni dosa-dosa kita? Apa kita pernah dengar dulu Tuhan sampai digebukin sampai bilur-bilurnya itu untuk apa? Untuk menyembuhkan sakit penyakit kita. Apa pernah kita dengar yang kayak gitu coba? Apa pernah timbul dalam hati manusia bahwa kita bakal jadi anak-anak Allah yang maha tinggi? Tidak pernah. Ini tentang Tuhan Yesus, tapi diduniawikan. Nah, ini kesalahannya situ. Sekarang kita lihat Yesaya pasal yang ke-52. Yesaya pasal yang ke-52, kita baca ayat 13 sampai dengan 15. Yesaya 52 ayat 13 sampai dengan 15. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Jadi ini tentang Tuhan Yesus. Kita nih dulu nggak pernah nih timbul dalam hati atau pernah lihat atau pernah dengar. Nggak ada. Tapi Tuhan berikan bagi yang mengasihi Dia. Nah itu seperti itu. Kita buka lagi sekarang di Yesaya pasal yang ke-53. Yesaya 53, kita baca ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Yesaya 53 ayat 4 sampai dengan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatang keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Apa kita pernah lihat seperti ini? Apa kita pernah dengar bahwa ada seorang Allah turun terus mau bilur-bilurnya menyembuhkan kita, menyucikan kita dari dosa-dosa kita? Apa pernah timbul dalam hati manusia, dalam hati kita sendiri? Sekarang kita lihat lagi di Yesaya pasal yang ke-64.
Yesaya pasal yang ke-64. Kita baca ayat 3 dan 4. Yesaya 64 ayat 3 dan 4. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya engkau yang berbuat demikian. Nah itu. Jadi yang nggak pernah didengar, nggak pernah dilihat, nggak pernah timbul, itu tentang Tuhan Yesus, bukan tentang duniawi. Uang, mobil, rumah, itu salah kaprah itu. Alkitab jangan dibikin ke duniawi. Ini rohani. Ini semuanya tentang Tuhan Yesus. Nah itu seperti itu. Itu yang pertama ya. Sekarang kita lihat yang kedua. Jadi ini saya ambil yang kesalahan-kesalahan yang enteng-enteng dulu aja. Nanti yang berat-berat to be continued. Sekarang kita lihat di Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal yang ke-8. Terus kita baca ayat 4 sampai dengan 9. Lukas 8 ayat 4 sampai dengan 9. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri kepada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpit sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Jadi ini penabur ini, dia menabur ini diumpamakan banyak orang nabur apa? Duit. Siapa yang nabur duit nanti akan bertumbuh 20, ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100. Salah lagi. Ini bukan tentang uang ini. Ini tentang firman. Kita baca sekarang Lukas pasal 8, tetap kita baca ayat 10 sampai dengan 5 ayat 10 sampai dengan 11 saja. Lukas 8 ayat 10 sampai dengan 11. Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah bukan uang, firman Allah. Nah kenapa kok bisa terus di khotbah-khotbah tuh menabur itu kok menabur duit? Nabur duit tuh ada lagi, jangan pakai ayat ini. Ini ayat ini khusus untuk apa? Firman Tuhan. Kita tabur itu firman kalau sampai 100%, itu firman yang ditabur itu akan kita menjadi serupa dengan Kristus. Karakternya, buahnya tuh di karakter, bukan di uang. Nah itu jadi banyak kesalahan-kesalahan kayak gitu. Jadi sekarang siapa yang berani? Kalau berani begini nanti akan dapat, ada yang dapat 30, ada yang dapat 60, ada yang dapat 100. Nah itu udah nggak benar, saudara. Nah ini paling banyak penafsiran kayak gini ini dari gereja karismatik. Saya ini dari gereja karismatik, tapi karismatik saat ini tuh lagi sakit. Kenapa? Ya itu kayak tadi, berani-beraninya menafsirkan yang bukan dari Tuhan, bukan dari Roh Kudus. Itu seperti itu. Nah sekarang kita lihat lagi, ini yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu pengajarannya gini. Kita mesti bertindak pakai iman. Jadi contohnya, kalau kita mau bikin gereja, utang bank nggak apa-apa, pakai iman. Utang bank nggak apa-apa, pakai iman. Nanti kalau kita pakai iman, Tuhan yang bayar. Kok bisa kayak gitu tuh? Iman diberikan bukan supaya kehendak kita yang terjadi. Iman diberikan kepada kita supaya kehendak Allah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita buka di 1 Yohanes pasal yang ke-5. 1 Yohanes pasal yang ke-5. Kita baca ayat 14 sampai dengan 15. 1 Yohanes 5
ayat 14 sampai dengan 15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Di sini dikatakan, inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita memintanya menurut kehendaknya, bukan kehendak kita. Kehendak kita terus Tuhan yang okein. Kalau kita punya kehendak pakai iman terus kita jadiin, nggak bisa, saudara. Nggak bisa seperti itu. Contohnya kita baca aja ya supaya jelas ya. Kita buka di Matius pasal yang ke-14. Matius pasal yang ke-14. Kita baca ayat 28 sampai dengan 29. Matius 14 ayat 28 dan 29. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Petrus itu bukan ngimani dia jalan di atas air. Salah. Dia ngimani jalan di atas air, dia kecemplung. Petrus ngimani kata datanglah. Petrus tuh ngimani firman Tuhan. Bukan ngimani apa yang dia mau. Tapi dia ngimani firman Tuhan. Lagi dia bilang, jika Engkau itu Tuhan, suruh aku jalan di atas air. Dia diam. Nggak bertindak, ayo. Melangkah pakai iman. Nah ini salah. Melangkah pakai iman tuh sudah kita dengar firman Tuhan dulu. Firman Tuhan ngomong apa, nah kita melangkah dengan iman tuh betul. Tapi kalau kita belum ada firman, jangan sekali-kali melangkah. Kejeblos. Karena Tuhan tidak bertanggung jawab. Lah, Petrus lagi dia bilang, jika Engkau itu Tuhan, suruh aku jalan di atas air. Dan Tuhan bilang, datanglah. Maka inilah keberanian percaya Petrus kepada firman Tuhan. Dia nggak pakai nyoba dulu ini airnya udah jadi tanah atau belum. Enggak. Dia langsung nyemplung, dia masuk, dia jalan di atas air. Itu keberanian percaya kita kepada dia, kepada firman. Itu yang dimaksud. Nah, begitu dia jalan di atas air, ternyata begitu dia lihat angin, dia lihat ombak, hatinya itu dia tenggelam, tapi Tuhan tetap tolong. Kenapa? Karena Tuhan ya suruh, datanglah. Tenggelam pun Tuhan tolong, karena dia suruh, dia bertanggung jawab. Jadi kalau kita disuruh sama Tuhan, dan kita berani mempercayai, dan kita berani bertindak, ada apapun Tuhan yang bertanggung jawab. Nah kita enak-enakan, kita utang bank, nanti Tuhan yang bayar. Oh bayar sendiri. Tidak ada itu, dalam Alkitab tidak ada. Alkitab itu mengajar kita, iman itu dikasih supaya kehendak Allah yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukan kehendak kita yang terjadi. Nah itu. Jadi makanya hari ini kita belajar. Jadi kalau misalnya saya kena serangan jantung 2011 itu saya kena serangan jantung. Inilah keberanian saya percaya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan ngomong apa? Bilur-bilurnya sudah menyembuhkan saya. Saya percaya pada ayat itu, makanya saya berani tanpa dokter, tanpa obat, saya berani. Inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu Ia mengabulkan doa-doa kita jikalau kita memintanya menurut kehendaknya. Jadi kalau bilur-bilur Yesus itu bukan janji, tapi bilur-bilur Yesus itu janji yang sudah digenapi. Tuhan sudah bangkit, makanya janji itu kalau kita berani mempercaya itu, ya pasti akan terjadi. Tapi ini bagi orang-orang yang telah jadi pelaku firman. Karena bilur-bilur Yesus bukan cuma bilur-bilur aja. Sebelumnya dikatakan, orang yang telah mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran, maka bilur-bilurnya telah menyembuhkan kita. Jadi orang yang mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Jadi orang yang jadi pelaku firman, orang yang nggak baca Alkitab, jangan harap pakai bilur-bilur Yesus bisa sembuh. Nggak pernah akan. Orang yang telah mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran,
bilur-bilurnya telah menyembuhkan. Itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah untuk menyembuhkan kita. Itu pasti dikasih. Tapi kalau kita saya minta Mercedes, belum tentu itu kehendak Tuhan. Nah, apalagi kalau saya minta istrinya 2 atau 3, nah itu belum, enggak, itu pasti nggak ada itu. Jadi nggak bisa, kita memintanya tuh menurut kehendaknya. Jadi kalau itu kehendak Tuhan, pasti dikabulkan. Makanya Petrus nggak jalan di atas air dulu, dia bilang saya beriman, saya imani untuk saya jalan di atas air, nyemplung dia. Dia nggak ngimani jalan di atas air, dia ngimani kata datanglah, itu yang diimani sama dia, dan itu terjadi. Sekalipun dia tenggelam, Tuhan tetap tolong, karena Tuhan yang suruh. Kalau Tuhan yang suruh, dia pasti tolong kita, dia pasti bertanggung jawab atas hidup kita. Jadi kalau kita menikah semua juga dipimpin Roh Kudus, Tuhan yang bilang sekarang tanggal sekian kamu menikah, Tuhan yang suruh, Tuhan yang bertanggung jawab atas pernikahan kita juga karena Tuhan yang suruh. Makanya hari ini kita belajar itu namanya dipimpin oleh Roh Kudus dan menurut kehendaknya. Itu seperti itu. Sekarang kita lihat lagi itu yang ketiga, sekarang kita lihat yang keempat. Yang keempat itu kayak penumpangan tangan atas benda-benda. Itu tidak ada dalam Alkitab. Mobil orang ditumpangi tangan. Ada mobil Mercedes parkir, tumpangi tangan. Dalam nama Yesus ini jadi milikku. Tidak pernah ada dalam Alkitab. Rumah orang ditumpangi tangan. Di dalam nama Yesus ini jadi milikku. Tidak ada. Kalau mau mobil, kalau mau rumah, jangan tumpang tangan. Beli. Pakai uang. Bukan tumpang tangan. Nah itu pengajaran-pengajaran sesat. Untuk apa? Orang yang cuman kepingin kaya raya, cuman kaya duniawi, senang dengan pengajaran kayak gitu. Tapi itu dia tidak pernah ada dalam Alkitab. Coba cari. Numpangi tangan mobil. Kalau dulu mungkin nggak ada mobil tumpang tangan kuda atau unta ditumpangi tangan gitu. Ada apa enggak tuh yang kayak gitu? Nggak ada. Jadi kayak gitu itu bohong. Tidak ada. Dasarnya tidak ada. Dan kalau misalnya ada rumah, kita mau beli rumah. Ternyata rumahnya dijual mahal atau orangnya nggak mau dijual. Terus kita injak-injak, malam-malam kita dikelilingi diinjak. Setiap tanah yang aku injak jadi milikku. Setiap tanah yang aku injak jadi milikku. Itu dasarnya dari mana? Dasarnya dari Joshua. Kita baca supaya saudara jelas. Jangan suka nginjak-injak milik orang lain. Maksudnya gitu. Sekarang kita baca. Kita buka di Yosua pasal yang pertama. Yosua pasal yang pertama. Ini ngambilnya dari sini. Yosua pasal yang pertama, kita baca ayat 2 dan 3. Yosua 1 ayat 2 dan 3. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Nah, ngambilnya dari sini. Ngambilnya dari ayat 3-nya. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ini setiap tempat yang diinjak itu bukan semua tanah yang diinjak-injak. Enggak. Jadi ternyata Tuhan itu mesti nyebrang sungai Yordan. Terus dia udah bilang nih, ini Israel yang diberi itu di sisi sebelah kirinya itu di sungai ini, terus di sisi utaranya itu batasnya sampai di sini, batas sebelah timur batasnya di sini, selatannya batas di sini. Nah, tanah yang sudah dipatok sama Tuhan ini, kalau diinjak baru jadi miliknya, bukan tanah yang tidak dipatok. Salah kaprah semua. Ini yang nggak karuan ini. Kita baca supaya saudara jelas. Kita baca ya. Kita buka, kita lihat tanah yang dipatok lebih dulu ini. Kita lihat di Ulangan pasal yang ke-34. Ulangan pasal yang ke-34. Kita baca ayat 1 sampai dengan 4. Ulangan 34 ayat 1 sampai dengan 4. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, dari Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye,
seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan kau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Ini tanah yang diinjak, ini tanah yang sudah dipatok sama Tuhan ini. Nggak semua tanah yang diinjak itu jadi miliknya, enggak. Tanah yang sudah dipatok di dalam koridornya yang kehendaknya Tuhan ini. Tuhan berkehendak negerinya tuh dari sini, dari Gunung Nebo, dari ini, dari Yeriko, dari ini, dari itu. Itu yang akan diinjak kalau jadi miliknya. Bukan tanah orang diinjak-injak jadi miliknya. Orang nggak mau jual, ke malam-malam diinjak-injak, diputerin. Ya, puterin situ sampai 10.000 kali. Nggak bakal ada mujizat. Karena Tuhan nggak pernah suruh kok. Kecuali Tuhan suruh lagi. Dia dulu suruh Yosua. Kalau dia suruh kita lagi, nah itu betul Tuhan suruh kita. Nah, keberanian percaya kita kepadanya lagi. Kalau nggak disuruh ya jangan nginjak-nginjak, saudaraku. Ini yang tadi barusan negeri-negerinya, tapi ini yang batas-batasnya yang jelas. Nah, saya nggak baca semuanya karena terlalu panjang. Jadi nanti saudara boleh baca sendiri, itu dari Bilangan pasal yang ke-34. Kita buka Alkitab kita di Bilangan pasal yang ke-34. Bilangan pasal yang ke-34, kita baca ayat 1 sampai 12, tapi kita nggak baca semuanya, terlalu panjang. Jadi saya baca sedikit aja, tapi nanti boleh dibaca sampai 1 sampai 12. Ini negeri yang sudah dipatok sama Tuhan. Kita lihat ayat pertama. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, maka inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai milik pusaka, yakni tanah Kanaan menurut batas-batasnya. Adapun sisi selatanmu ialah dari padang gurun Zin menyusur Edom. Maka batas selatanmu mulai dari ujung laut Asin di sebelah timur. Lalu batasmu membelok ke selatan pendakian Akrabim, terus ke Zin dan berakhir ke sebelah selatan Kades Barnea. Sesudah itu ia mencapai Hasar Adas dan terus ke Asmon dan sebagainya. Itu negeri yang sudah dipatok sama Tuhan. Jadi negeri-negeri ini sudah dipatok sama Tuhan, sudah dipatok semua itu yang dari batas selatanmu di sini, batas baratmu di sini, batas utaramu di sini, batas timurmu di sini, sudah dipatok. Kalau itu diinjak, baru jadi miliknya. Bukan yang tidak dipatok. Ada daerah yang tidak boleh diinjak. Kita lihat, ada Alkitab tuh komplit. Kita buka sekarang di Ulangan pasal yang kedua. Ulangan pasal yang kedua. Ulangan pasal yang kedua, kita baca ayat 4 sampai dengan 5 dahulu. Ulangan 2 ayat 4 sampai dengan 5. Perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudaramu Bani Esau yang diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu, tetapi hati-hatilah sekali. Janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka. Karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Nggak bisa nih diinjak-injak. Tuhan bilang jangan diinjak, ini nggak boleh. Satu tapak pun tidak akan kuberikan kepadamu. Jadi jangan main-main tuh. Kenapa banyak hamba Tuhan pengajarannya bisa kayak gitu tuh. Semua diinjak-injak, semua diinjak-injak. Jadi miliknya tuh pengajaran dari mana itu. Kita lihat ayat 9 sekarang. Tetap di Ulangan pasal yang kedua. Kita lihat ayat yang ke-9. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, janganlah melawan Moab dan janganlah menyerang mereka. Sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negerinya menjadi milikmu. Karena Ar telah kuberikan kepada Bani Lot menjadi miliknya. Jadi ada tanah-tanah yang nggak akan diberikan kepada kita. Lah kok itu pengajaran kok semua tanah diinjakin supaya jadi milik kita tuh dari mana? Pengajaran sesat. Jangan mau sampai kita kena pengajaran sesat. Makanya harus banyak baca Alkitab. Alkitab ini jadi kita punya standar kehidupan.
Jangan percaya sama hamba Tuhan, termasuk saya. Jangan percaya sama saya, percaya sama firman. Kalau saya ngomong sesuai dengan firman, ya firman itu yang dipercaya. Jangan saya yang dipercaya. Jangan percaya sama siapapun. Percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu aja. Jadi makanya saya tidak akan mau mengajar untuk orang percaya sama saya. Makanya I don't want followers. Don't follow me. Follow Jesus. Kita di gereja kita sendiri juga ada YouTube, tapi YouTube kita kunci. Nggak semua orang bisa lihat, kecuali orang minta kita kasih gratis. Tapi saya nggak mau followers. Follow Jesus. Banyak orang kenapa kok sampai mau followers? Karena nanti kalau di YouTube bisa sampai 1 juta, nanti bisa dapat berapa miliar. Saya nggak mau yang gitu-gitu. Saya nggak mau. Jangan ngikuti saya, jangan follow saya. Follow Jesus, ngikuti saya masuk neraka nanti malahan. Follow Jesus. Itu yang diajarkan harusnya seperti itu. Jadi makanya hari ini kita belajar. Jadi begini saudara. Orang Israel pertama kali dia nyerang dulu di seberang Sungai Yordan. Jadi sebelum Sungai Yordan itu ada 2 kerajaan. Kerajaan Basan, rajanya namanya Og. Terus ada kerajaan Hesibon, rajanya namanya Sihon. Itu orang-orang yang tinggi-tinggi. Dan mereka diserang habis semua. Sudah habis, ini sudah dibagiin kepada beberapa suku Israel itu. Tapi mereka harus menyeberang untuk masuk ke koridornya Tuhan lagi yang mau diberikan ke seluruh suku-suku Israel ini. Nah, makanya mereka harus menyeberang, menginjak tanahnya, tapi mesti menyerang. Bukan seenak-enak sendiri. Nyebrang Sungai Yordan, tanahnya diinjak, terus diserang supaya dapat milik pusaka. Itu perjanjian lama, milik pusakanya itu ialah tanah. Perjanjian baru, milik pusaka kita adalah Yesus Kristus, firman Tuhan. Jadi kita juga harus menyeberang dari manusia lama kita ke manusia ciptaan yang baru. Itu harus nyebrang dulu. Udah nyebrang kita injak. Nginjaknya bukan nginjak pakai kaki. Kita injak tuh firman Tuhan kita baca itu terus sampai makanya kita injak, akhirnya kita masuk ke negara itu. Kita masuk ke firman itu. Jadi kita menginjak firman ini, kita masuk ke firman itu, terus kita serang. Kalau dulu serangnya manusia. Perjanjian baru bukan manusia lagi. Serangan yang paling utama itu adalah keakuan kita. Bukan setan, bukan iblis. Efesus pasal yang ke-6 ngajar kita supaya pakai senjata-senjata Allah itu bukan ngalahin setannya. Setan sudah dikalahkan oleh kebangkitan Kristus. Alkitab mengatakan mereka itu sekarang roh-roh jahat itu adalah roh-roh yang lemah dan miskin, ditulis dalam Alkitab. Jadi banyak orang salah nyerangi setan. Nah ini yang salah. Nyerang tuh diri kita sendiri, keakuan kita yang mesti kita serang. Udah diserang keakuan kita nggak akan kena tipu, muslihat iblis. Efesus pasal yang ke-6 itu kita pakai senjata-senjata Allah supaya kita bisa mengalahkan tipu, muslihat iblis. Bukan iblisnya, iblis sudah dikalahkan oleh kebangkitan Kristus. Nggak perlu lagi main tengkang-tengking. Tengkang-tengking nggak ada gunanya selama keakuannya kita gede. Suami istri yang suka bertengkar, itu keakuannya besar, merasa dirinya benar. Bagaimana bisa punya satu keluarga yang berbahagia? Serang diri kita masing-masing. Nyebrang dari manusia lama, nyebrang jadi manusia ciptaannya baru. Injak semua firman yang ini milik pusaka kita injak semua supaya semua firman jadi milik kita. Itu milik pusaka kita. Bukannya rumah orang diinjak-injak, tempat ibadah orang lain diinjak-injak, itu nggak benar itu Kristen apa itu bukan Kristen itu simpangan Kristen itu, nggak ada, Kristen nggak pernah ngajari kayak gitu saudaraku, itu nggak benar sama sekali. Jadi makanya hari ini kita belajar, nah makanya kita nyebrang
Dari manusia lama ke manusia baru, kita injak semua, makanya kita baca Alkitab ini semuanya terus, kita baca, kita serang keakuan kita, sampai kita mendapatkan pusaka kita, yaitu Yesus Kristus yang luar biasa, sampai betul-betul dia tinggal dalam hidup kita. Kita jadi baitnya yang kudus, itu yang Tuhan mau. Bukan rumah orang diinjak-injak. Nah ini yang nggak benar, saudaraku. Sekarang kita lihat lagi. Itu yang keempat. Sekarang kita lihat di Matius pasal yang kedua. Matius pasal yang kedua. Matius pasal yang kedua, kita baca ayat 19 sampai dengan 21. Matius 2 ayat 19 sampai dengan 21. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Ada banyak orang tanya sama saya, lah ini kan Tuhan sendiri, kenapa dia mesti pergi ke Mesir? Dia tetap aja di Israel, kalau sampai ada apa-apa kan bisa dilindungi sama malaikat. Kan dia Tuhannya sendiri. Kenapa kok mesti pergi ke sana, mesti begini kayak manusia biasa aja kalau kayak gitu. Nah, itu banyak pertanyaan kayak gitu. Sama banyak pertanyaan juga. Kalau Tuhan mau, sekalipun saya makan babi, makan ini, makan itu. Kalau Tuhan mau saya tetap sehat, kan tetap aja sehat. Ngomong kayak gitu sama itu. Kalau Tuhan mau, nggak usah pakai masker, nggak usah pakai ini, nggak usah pakai itu, kita nggak bakal ketularan. Itu banyak yang kayak gitu, sama kayak gini. Kita lihat sekarang. Kita lihat di Matius pasal yang kedua, ayat 13 sampai dengan 15. Matius 2 ayat 13 sampai dengan 15. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Jadi itu penggenapan firman Tuhan. Kalau Tuhan mau ya memang bisa, tapi dia mau ketaatan. Dia kasih contoh sama kita. Jangan bilang saya nggak pakai masker, kalau Tuhan mau kan saya pakai iman saja, saya nggak akan ketularan COVID-nya. Itu nggak bisa. Tuhan mau ketaatan. Kita suruh taat sama negara, kecuali negara menyuruh kita untuk melakukan dosa, ya kita tolak. Tapi kalau itu memang baik, ya harus ditaati, karena negara itu juga wakilnya Tuhan. Suruh pakai masker, ya pakai masker. Jangan pakai iman-iman, itu iman gombal. Tidak ada, iman itu mempercayai firman Tuhan, bukan iman maunya sendiri. Iman itu dipakai untuk supaya kehendak Allah yang terjadi dalam kehidupan kita, bukan kehendak kita sendiri. Nah itu saudaraku. Jadi ada banyak orang-orang yang Kristen-Kristen ini, saya kenal maksudnya. Jadi dia nggak mau pakai masker, dia pakai imannya memang dia kuat. Akhirnya dia nggak, walaupun dia kena, tapi akhirnya sembuh. Tapi dia bunuh banyak orang. Orang yang di dalam rumahnya kena, yang sana kena, dia nulari kemana-mana, cobain, dia kuat, orang lain pada mati. Tuh. Jadi makanya hari ini kita belajar, nggak boleh kayak gitu, tetap kayak Tuhan. Tuhan saja nurutin firman-Nya sendiri. Jadi Tuhan itu setia bukan sama manusia. Tuhan itu setia sama firman-Nya sendiri. Dari masih kecil harus ngungsi ke Mesir, harus ini, nanti nunggu dulu sampai Herodes mati, balik lagi. Itu ketaatan. Dia kasih contoh sama kita, supaya kita juga taat. Apapun kata Tuhan, taati. Itu yang Tuhan mau. Jangan seenaknya, kalau saya mau makan babi, saya mau makan kambing, saya mau makan ini. Kalau Tuhan mau bikin saya sehat, tetap aja sehat. Nggak bisa. Ada bagian kita yang harus kita lakukan, dan baru Tuhan akan lakukan bagiannya.
Harus kita dulu jadi pelaku firman dulu. Nah, kecuali kayak satu orang, ini orang tua, umur 70 sekian tahun, pada suatu hari dia bertobat, terima Yesus. Istrinya juga umur 70 tahun, dibilangin tinggalnya di China sana. Ini tapi kejadiannya udah 30 tahun yang lalu mungkin. Nah, dibilangin, istrinya malah bilangin nih, suaminya malah terima Yesus. Nah, dia tahan. Udah kakek-kakek umur 70 sekian ditahan, disuruh makan kotorannya sendiri, coba sampai kayak gitu, untuk menyangkal Yesus, tapi dia tetap tidak mau. Akhirnya dikasih apa, garam 1 kilo, suruh makan, dicekoki garam biar tekanan darah tinggi. Tapi karena dia melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri, tidak mempan. Betul, karena melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri. Betul, dikasih garam setiap hari, dikasih 1 kilo, tapi tekanan darah nggak pernah naik. Karena Tuhan bela. Bukannya seenaknya sendiri. Nah itu saudaraku, jadi makanya hari ini kita belajar makan babi untuk nafsu makannya. Ya Tuhan nggak mau yang kayak gitu. Kita harus banyak menyangkal diri. Tuhan bilang kalau nafsu makanmu besar, taruh pisau di lehermu. Loh, suruh begitu, itu Amsal ngomong begitu. Jadi ketaatan. Tuhan mau, kenapa kok Tuhan mau? Bisa aja, bisa. Dia dijaga malaikat juga bisa kok. Tapi dia nggak begitu, dia kasih contoh sama kita. Tuhan saja mau ngikutin firman-Nya sendiri, karena dia setia sama firman-Nya sendiri. Makanya firman itu harus digenapi. Begitu. Itu yang kelima. Sekarang yang keenam. Kita baca di Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat. Kita baca ayat 23 sampai dengan ayat 24. Yohanes 4 ayat 23 sampai dengan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Disalahartikan ini bahasa roh, katanya dibaca dong. Itu yang ngomong kayak gitu tuh punya mata, nggak dibaca, mana bahasa rohnya tuh di mana? Nggak ada, ini dikatakan Allah itu roh. Barang siapa menyembahnya, menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini bukan bahasa roh, tapi kehidupan di dalam roh. Bahasa roh cuma bagian kecil daripada kehidupan di dalam roh. Bukan bahasa roh ini. Nggak ada bahasanya, mana ada bahasa roh. Hidup di dalam roh dan kebenaran. Jadi saya bisa artikan gini. Jadi kalau ini Tuhan tuh frekuensinya roh. Manusia frekuensinya daging, terjual di bawah kuasa dosa, itu Roma pasal 7. Jadi kalau Tuhan tuh mau ngomong sama manusia, nggak bisa, frekuensinya berbeda kayak FM dan AM. Berapa banyak orang sampai hari ini nggak bisa dengerin suara Tuhan? Karena hidup dalam daging, sedangkan Allah itu roh. Jadi nggak bisa ketemu. Makanya ini harus disamain dulu. Lah kalau dulu zaman perjanjian lama, Tuhan roh, manusia daging. Nggak bisa ngomong. Tuhan butuh nabi. Nabi itu hidup di dalam roh. Maka dia bisa dengar suara Tuhan, dan dia juga bisa ngomong sama manusia. Maka dia butuh nabi. Jadi Tuhan ngomong sama nabinya, nabi baru ngomong sama manusia. Manusia kepengen ini, ngomong sama nabi, nabinya ngomong sama Tuhan. Itu seperti itu. Perjanjian baru, Tuhan harus ngomong sendiri sama manusia. Caranya gimana? Dia menurunkan frekuensinya dari roh turun ke daging. Dia jadi manusia. Begitu dia jadi manusia, dia baru bisa ngomong sama manusia yang lain. Nah, sesudah itu dia tebus. Dia tebus dosa-dosa kita. Dan dia naik lagi, dia dari daging, dia naik lagi jadi roh lagi. Dan dia buat namanya jalan kehidupan di dalam roh. Jadi begitu kita mau mematikan diri kita sendiri, mematikan keegoisan kita, menyalibkan kedagingan kita,
dan kita hidup seturut dengan firman Tuhan, jadi pelaku firman, kita akan naik hidup di dalam roh. Nah, kalau kita hidup dalam roh, tadi Tuhan bilang, Tuhan Allah itu roh. Barang siapa menyembahnya, bukan cuma menyembahnya saja. Barang siapa mau mendengarkan suaranya, barang siapa mau melayani dia, barang siapa mau menerima janji-janjinya, harus di dalam roh dan kebenaran. Saya percaya saudara pasti tahu nih, saya udah begini-begini, nggak tahu juga yang Bu. Jadi saudara jadi ngerti, ini bukan bahasa roh. Bahasa roh cuma bagian kecil dari kehidupan di dalam roh. Kalau kehidupan di dalam roh, kita menyembah pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, itu pun sudah penyembahan di dalam roh. Bukan bahasa roh. Salah kaprah. Ya kalau gitu, gereja-gereja yang tidak bisa bahasa roh masuk neraka semua. Nggak bisa. Gereja karismatik ini yang lagi sakit saat-saat ini. Nah itu karena tidak mau hidup di dalam firman Tuhan ini. Ditafsirkan seenaknya sendiri melalui kepintarannya sendiri, bukan melalui Roh Kudus. Jadi kehidupan di dalam roh. Maka kalau kita mau menyembahnya, juga harus hidup di dalam roh. Kalau kita hidup dalam daging menyembah dia nggak suka. Biarpun suara kita bagus, khotbah bagus kayak apa, Tuhan tetap tidak disukakan. Dia disukakan kalau kita mau menyembahnya, mau melayaninya, mau mendengarkan suaranya, itu harus di dalam roh dan kebenaran. Itu yang dimaksud. Makanya hari ini kita belajar. Hiduplah di dalam roh. Roh itu gimana? Suka firman. Nah kita suka TV atau suka firman? Wah saya suka TV, ya masih dalam daging. Makanya nggak pernah bisa dengar suara Tuhan. Gitu maksudnya. Saya nggak bilang saudara nggak boleh nonton TV. Enggak. Tapi kita suka firman juga enggak. Baca Alkitabnya berapa jam? Nonton TV-nya berapa jam? 1 jam. Baca Alkitabnya juga 1 jam dong. Equal. Seri. Nonton TV bisa 5 jam. Baca Alkitab 20 menit, 10 menit udah ketiduran. Nah bagaimana bisa mau dengar suara Tuhan? Nggak bakal bisa. Makanya Allah itu roh. Barang siapa mau menyembahnya, mau mendengarkan suaranya, mau melayaninya, mau menerima janji-janjinya, harus hidup di dalam roh dan kebenaran. Itu yang dimaksud seperti itu. Jadi sekarang saudara ngerti. Kalau kita baca di Yohanes pasal yang ke-6 sekarang. Yohanes pasal yang ke-6, kita baca ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Firman Tuhan, gak ada yang lain. Makanya senanglah akan firman. Suka baca firman. Dan kita mau melakukannya. Itu Tuhan sangat disukakan. Tuhan sangat disukakan. Pelayanan-pelayanan yang lain Tuhan gak suka. Tuhan suka cuman dengerin firman-Nya, percayai dengan segenap hati, lakukan. Itu yang paling Tuhan suka. The main course. Yang utama. Itu dia ngomong sama Maria. Si Marta, pelayanan terus di situ nyiapin ini semua. Tuhan gak suka. Tuhan suka sama apa? Maria yang duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan setiap kata. Every word he said. Tulisannya gitu. Apa? Setiap kata yang dikatakan dia mendengar. Dan Tuhan bilang itu adalah pelayanan yang utama. Coba. Baca Alkitab. Percayai Alkitab yang kita baca dengan segenap hati. Dan lakukan. Tuhan disukakan. Itu pelayanan yang luar biasa. Bukan suara bagus, bukan khotbah bagus, bukan yang lain. Bukan. Jadi pelaku firman. Itu pelayanan yang utama. Dan itu bagaimana kita bisa jadi pelaku firman kalau kita nggak membaca Alkitabnya. Baca Alkitab, mempercayai Alkitab dengan segenap hati, dan lakukan itu pelayanan yang utama. The main course itu adalah pelayanan yang utama. Makanya kita bisa hidup di dalam roh, otomatis kita bisa dengar suaranya.
Sekarang kita lihat lagi yang terakhir. Yang terakhir, Kejadian pasal yang ke-22. Kejadian pasal yang ke-22. Kita baca ayat 7 sampai dengan 8. Kejadian 22 ayat 7 sampai dengan 8. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Nah, di sini disebutnya Yehova Jireh, Allah menyediakan. Dan ditafsirkannya apa? Sekarang Allah akan menyediakan kita rumah. Allah akan menyediakan apa? Butuh mobil. Nanti Allah akan menyediakan mobil. Butuh apa? Uang. Tuhan akan menyediakan uang. Itu penafsiran dari mana? Heran saya. Lah kok bisa kayak gitu tuh loh. Tafsirannya kok jadi ke duniawi. Semuanya ke duniawi semua. Yang rohaninya hilang. Sedangkan Tuhan tuh berkhotbah tentang kerajaan Allah. Bukan kerajaan dunia. Nah ini loh. Yehova Jireh akhirnya apa? Tuhan menyediakan. Kita baca lagi. Kita baca sekarang di ayat 13 dan ayat 14. Tetap di Kejadian 22 ayat 13 sampai dengan 14. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakannya. Ini Yehova Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Yang disediakan apa? Yang disediakan korban. Dan korban itu bukan buat Abraham, bukan disate, bukan digulai, tapi dipersembahkan lagi kepada Tuhan. Allah menyediakan itu, dia menyediakan korban untuk dikorbankan kepada dia. Bukan untuk dirinya sendiri. Itu yang dimaksud. Jadi kalau kita mau masukin begitu juga, kalau kita dapat mobil, misalnya Allah menyediakan, mobil itu harus dikorbankan untuk Tuhan, maksudnya dipakai untuk kemuliaan Tuhan, jangan dipakai untuk ke night club, jangan dipakai untuk ke pelacuran, dan dipakai untuk hal-hal yang negatif. Kalau dikasih rumah juga, korbankan juga itu kepada Tuhan. Rumahnya dipakai untuk rumah doa, rumah puasa, rumah yang hidup, orang-orang yang hidup dalam kekudusan, dipersembahkan lagi kepada Tuhan. Begitu kira-kira. Jadi saya kembaliin lagi dulu, bagaimana mumpung masih ada waktu, kalau ada yang mau tanya, boleh Pak Frans. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, kami bersyukur, terima kasih sekali untuk firman, sekalipun firman-Mu itu keras, bagian palu dan kodam, bagaikan api yang menghanguskan, tapi kami percaya firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk Bu Eli sebagai gembala kami semua dari Persekutuan Doa Victory, dimanapun juga memberikan kekuatan kepada Bu Eli untuk menjadi seorang wanita yang luar biasa, menjadi contoh di mana Yesus yang hebat ada dalam kehidupannya, yang bisa dilihat bukan hanya dari perkataannya, tapi melalui kehidupannya. Terima kasih untuk juga anak-anaknya, untuk keturunannya kelak, untuk suaminya, semuanya Tuhan. Tuhan ada di dalam lingkupnya Tuhan. Terima kasih, kami percaya melalui Bu Eli, semua wanita-wanita yang ada di dalam koridor persekutuan doa yang luar biasa ini Tuhan, victory yang luar biasa, kemenangan yang luar biasa ini, menjadikan semua wanita-wanita menjadi wanita-wanita yang perkasa di dalam Tuhan, menjadi wanita-wanita yang suka membaca Alkitab dan mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga semua wanita yang ada di Persekutuan Doa Victory ini menjadi penolong-penolong super bagi suaminya dan bagi anak-anaknya, untuk menjadikan suami dan anak-anaknya menjadi serupa dengan Kristus Yesus.
punya karakter-karakter Tuhan Yesus Kristus sendiri. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberikan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan semua yang ada di Victory ini Tuhan. Terima kasih. Sekarang kita angkat tangan kita masing-masing. Jika Engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang telah diberikan hamba-Nya pada malam hari ini dan Kau mau melakukannya dengan setia, maka berkat-berkat ini akan datang mencapai Engkau. Diberkatilah Engkau pada waktu Kau mendengarkan firman Tuhan ini. Diberkati dengan berkat Abraham, Ishak, Yakub, sehingga apapun dibuat tanganmu Tuhan selalu buat berhasil. Dan kemanapun kau pergi selalu akan jadi berkat bagi orang lain. Tuhan juga memberkati dengan kesehatan, keselamatan, baik di bumi atau di sorga, umur yang panjang. Tuhan memberikan kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan dalam semua bidang, damai yang melampaui segala akal budi. Itu yang memerintah atas kehidupan kita, hati yang suka akan kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku firman setiap saat, hidupnya akan memuaskan, meninggikan, dan mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus seumur hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami ada di tangan kanan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang selalu membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan, mujizat demi mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.